Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Jenny ID ya. Seperti biasa, kita akan membahas indeks kita ya. Terlebih dahulu baru kita berikan analisa untuk rekomendasi yang saya berikan hari ini dan dan saham-saham yang di-request saya teman-teman grup saya di pemahaman saham. Yaitu grup Telegram yang mau join silakan ya. Link ada di deskripsi. Oke, untuk indeks kita oke lah ya. Cuma dia ada resist yang kemungkinan akan kepentok lagi di 7070 lalu dia akan turun kemungkinan kalau dia akan naik. Ya dia naik akan di 7070. Kalau gagal break dia akan turun dulu ke area 7020 sampai 7000. Ya dia mungkin akan sideways dulu di area sana ya. Kemungkinan indeks kita kalau gagal break di 7070 dia akan merah dulu. Ya, candlenya akan merah dulu. Kemungkinan seperti itu besoknya ya untuk indeks kita, tapi indeks kita masih sangat oke, masih sangat-sangat uptrend ya, masih sangat-sangat oke banget ya. Jadi jadi kalau indeks kita tinggal dikawal saja, masih sangat oke ini. Oke, oke. Saya akan sedikit promosi dulu kelas saya ya. Ini promosi kelas saya dua minggu lagi ya, tanggal 15-16 April itu dimulai ya. Yang mau eh, ikut silahkan ya. Apa apa saja sih yang akan didapat? Teman-teman akan diajarkan untuk teknikal ya, akan diajarkan teknikal untuk bermain trading harian maupun saham-saham yang layak untuk di swing. Itu akan dibongkar analisanya di kelas, di online kelas ya, via live Zoom. Jadi ada sesi tanya jawab, itu tidak ada batas waktu untuk sesi tanya jawab, tapi saat pemaparan materi itu sekitar 2 jam ya, 2 jam itu habis itu dilanjutkan tanya jawab ya. Itu kelasnya dimulai 15 dan 16 April dan eh, akan didampingi selamanya sampai teman-teman mahir. Jadi bukan hanya 2 hari selesai ya udah saya biarin, enggak. Saya akan dampingi teman-teman buat sampai bisa trading sendiri ya. Nanti ada grup khususnya, ada mungkin nanti kita akan ada live Zoom bareng dengan alumni-alumni online kelas yang lain. Jadi seperti ini ya, silakan dibaca saja. Ini akan saya ajarkan. Ini akses yang teman-teman dapatkan. Ini pendampingan sampai mahir dan mandiri via grup khusus dan live chat. Ya, jadi trading saham itu nggak usah modal pom-poman, hanya modal ikut-ikutan. Anda mau sampai kapan trading seperti itu ya, tidak akan bisa maju-maju. Kalau seperti itu, Anda harus menguasai analisanya. Ya, Anda harus menguasai analisanya baru bisa dikatakan Anda seorang trader ya. Kalau Anda cuma ikut modal ikut-ikutan, mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan Anda trading seperti itu? Anda tidak punya pegangan analisa yang bisa Anda pakai yang memberikan Anda win rate yang di atas 80% ya. Kalau sudah win rate di atas 80% itu sudah sangat oke. Ya, portofolio Anda akan bertumbuh setiap bulannya ya. Di atas 70% saja udah oke, apalagi di atas 80 sampai 90%. Nah, di sini akan saya ajarkan analisa-analisa yang saya pakai. Mau itu main harian maupun swing ya. Silahkan mau join, silahkan. Ini tinggal 2 hari, tinggal 2 minggu lagi. Dan kemungkinan saya belum akan buka kelas selanjutannya lagi ya, karena ini mungkin ya kemarin udah ada yang daftar, jadi mau nggak mau saya buka lah ya. Karena yang udah daftar nanti tunggu kelamaan, kasihan juga ya. Jadi saya buka kemarin dan tanggal 15 sampai 16 April. Tinggal 2 minggu lagi ya. Mau join silakan. Oke, lanjut ke analisa. Hari ini saya memberikan saham saham apa ya? Bentar. Kemarin saya memberikan PSKT kayaknya nggak jalan ya, dan itu harus bukan PSKT, IATA, IATA, IATA udah sih. IATA kemarin saya berikan di tanggal 28 Maret. Ini IATA. IATA sebenarnya naik ya, naik 1,9%. Ya, kita beli di 206 naik ke 210. Ya, kalau yang belum harusnya saya sudah infokan jualan saja karena ini saham eh, masyarakatnya sudah cukup banyak, jadi tidak boleh hold kelamaan. Ya, jadi yang sudah cuan ya sudah cuan itu sekitar hampir 2%. Yang belum cuan itu saya infokan kalau memang pengen hold
harus buat plan untuk beli lagi di area bawah. Saya infokan beli lagi di atas di kisaran 195. Closing hari ini turun 194. Jadi batas stop loss teman-teman di 190. Jika 190-nya jebol, lebih baik dilepas dulu ya. Tapi selama di 190-nya masih kuat, hold saja ya. Hold saja. Kemungkinan dia bahkan balik naik. Tapi kalau dia jebol 190 itu wajib dibuang untuk IATA. Sebenarnya sudah cuan ya, hampir 2%. Kalau memang teman-teman jualan. Lanjut ke saham yang saya berikan hari ini yaitu CMPP ya. CMPP saya berikan di grup umum di 740. 740 teman-teman sudah cuan saat closing sekarang 760. Tadi di grup rekomendasi saya infokan beli di 720 sampai 750. Jadi selama di range itu saya suruh infokan beli saja CMPP tadi dan sempat turun di bawah 730 ya, harusnya teman-teman dapat di harga bawah ya, paling tidak di 730-an untuk grup rekomendasi ya. Ya, Anda beli di 740 deh. Sudah cuan juga. Cuan. Saya ukur dulu ya. Ya, sudah 2,5% kurang lebih. Ya, sudah cuan lebih dari cukup. Kalau memang direalisasikan ya silakan. Kalau nggak mau, ya oke, ini CMPP berpotensi untuk break di atas 800. Kalau 800-nya break ini lumayan sedap nih. Bisa ke 820 sampai 870. Ya, batas aman dia karena posisi masih uptrend dan dia mantul support di 700, ini cukup oke. Ya, batas aman dia di 720 ya sampai 700. Itu area support uptrend. Dia masih sangat uptrend ya. Ya, seperti ini kenapa saya bisa memberikan saham CMPP itu ada analisanya. Yang mau tahu analisanya itu nanti akan dibongkar di kelas ya seperti itu. Ya, lanjut ke saham-saham yang di-request ya teman-teman. SEM. CMPP ada yang request tapi sudah saya bahas nih ya. Lanjut ke SEM, SEM oke, masih oke. Ya, koreksi wajar, ya wajar lah. Selama 430-nya, 420-nya kuat, dia masih oke. Ya, support kuat di 420, tapi kalau masih bertahan di 430 itu lebih bagus. Masih ada potensi untuk coba break di atas 460. Resisten kuat di 460 untuk SEM. Posisinya masih uptrend. Lanjut ke Antam. Antam kita lihat apakah turun. Ya, ada yang pom-pom kemarin. Saya lihat targetnya jauh banget. Jauh banget sampai 2.800. Ya, realistis dulu ya. Jangan memberikan target yang susah dicapai. Saya memberikan target kemarin di maksimal 2650 ya. Itu pasti sudah tercapai. Anda naiknya sampai 2680 lalu turun. Itu kan beri target harus yang bisa tercapai. Kalau beri target yang belum bisa tercapai dalam waktu dekat ya ngapain? Ya, bisa saja ke 2.800 tapi berapa lama? Sekarang dia lagi turun. Tapi kalau tanya masih bagus ya masih oke. Dia lagi di persimpangan. Selama 2000, bentar saya dulu ya. 2450 deh. 2450-nya masih bertahan ya masih oke. Tapi kalau 2450-nya jebol, dia akan turun dulu ke 2350 ya. Jadi trading itu jangan modal di pom-pom sana, pom-pom sini. Nanti yang tukang pom-pomnya naik ya dia teriak. Kalau nggak naik ya dia hilang ingatan. Ya mau seperti itu. Kalau nggak mau ya belajar. Ya, belajar analisa. Jangan modal di pom-pom sana, pom-pom sini. Anda nggak bisa trading seperti itu. Mau sampai kapan? Anda orang yang pom-pom kalau naik ya dia tinggal teriak-teriak. Nah, kan benar. Capai kan? Capai 3.000, capai ya. Nggak capai ya dia lupa. Pindah lagi ke saham lain, pom-pom lagi saham lain. Ya saham yang diberikan ini belum tuntas, lupa dia. Mau seperti itu. Kalau mau seperti itu silakan. Kalau nggak mau ya Anda harus punya target yang bisa tercapai dulu sementara. Masalah dia mau terbang tinggi nggak apa-apa. Kenapa saya berikan target paling tinggi saya 2650 kemarin? Karena itu sudah ada analisanya. Ya, kenapa saya berikan di 2650? Ya, kalau memang dia mampu break di atas 2700, saya baru ambil lagi. Ya, paling tidak saya realisasikan cuan. Nah, sekarang kalau saya mau ambil bisa saja. Saya dapat barang murah ini, Antam. Ya, ya, saya bisa dapat barang murah ini, Antam. Nah, itu kita beli lagi di bawah. Sudah cuan ya sudah. Lepas dulu, turun kita beli lagi nanti. Ya, untuk Antam. Tapi kita lihat dulu situasinya. Kalau ternyata masih oke, masih oke. Cuma kan sayang kalau sudah cuan Anda nggak realisasikan.
balik lagi ke modal Anda. Mungkin dari Anda cuan jadi minus. Bisa saja seperti itu. Misalnya Anda beli di sini, ya 2.500-an, naik nih sampai 2.650 Anda nggak TP karena di pom-pom naiknya bisa sampai ke 3.000 atau 2.800. Nggak sampai nih. Sekarang Anda minus. Ya, Anda jadi minus. Ataupun balik lagi ke BEP. Ya, saya bisa serok lagi di sini. Ya, intinya Antam masih oke. Masih oke selama 2450-nya jaga resisten untuk sekarang yang mantap-mantap 2.600 dulu dijebolin ya. Kalau 2.600-nya jebol baru oke. Ya paling tidak jangan turun dulu lebih dari 2450. Kalau 2450-nya mantul, mungkin saya akan coba cicil beli. Tapi kalau nggak kuat saya nggak akan beli dulu. Ya kita lihat situasi kondisinya dulu. Lanjut ke Esta. Jadi kalau dibilang Antam masih oke, masih oke. Ya, lagi di persimpangan, dibilang oke-oke banget belum. Esta hati-hati ya, hati-hati. Ini saham sudah cukup tinggi. Bisa saja ke 460 itu resisten, tapi kalau gagal turun, ada gap cukup jauh ya di 350. Hati-hati, bisa saja ketutup nih gap di bawah ini ya. Jadi kalau mau ambil ya targetnya 460, support batasi support paling resiko paling dalam di 400, tapi kalau nggak mau terlalu dalam 420. Itu support dia. 400 sampai 420 itu support uptrend dia untuk ESTA. Ya ini saham-saham gorengan ya. Jadi naik turunnya bakalan cepat. Dan teman-teman harus siap resikonya ya. Lanjut ke hit itu apa? Hits mungkin ya. Hit itu apa? Nggak ada hit. Hits ya. Kurang S ya. Hits. Hmm, Oke, ini saya ambil tadi. Saya scalping di 660. 660 saya ambil tadi. Pas dia dibanting, kenapa saya ambil? Karena ini saham masih uptrend. Koreksinya wajar ya. Koreksinya pas dia tadi pagi, dia turunnya ngetes 650-nya kuat. Jadi saya ambil saja 660, tapi saya sudah jualan ya. Saya nggak greedy sampai dia jual arah enggak. Saya udah cuan 5%, saya sudah jualan ya. Ini resisten sudah sangat dekat 830. Kalau 830-nya jebol ya lanjut ke 850. Kalau nggak jebol dia akan turun lagi ke 750 ya. Ini hati-hati saham cukup ini gerakannya cukup liar ya. Jadi kalau yang pemula lebih baik hindari dulu saham begini, takutnya ada pensiun dini nanti di saham. Beli saja saham LQ45 bagi pemula ya yang baru terjun di saham. Jangan coba-coba main saham-saham yang modal sangat beresiko seperti ini. Dia naiknya cepat, turunnya juga cepat ya. Hati-hati, lebih baik main yang blue chip atau LQ45 ya, yang jelas saja dulu untuk para pemula. Lanjut ke LAK ya. Itu saran saja ya. Takutnya nanti Anda baru terjun saham, Anda langsung main gorengan, dibanting, Anda pensiun sudah. LAK jelek, jelek ya. Sudah confirm downtrend sekarang. Ya, 290 jebol. Ya, kemungkinan akan tes 280. Kalau 280-nya jebol lagi 270. Posisinya sekarang sudah menukik ke bawah, sudah hampir konfirmasi downtrend ya. Mungkin sudah bilang konfirmasi downtrend karena 290-nya jebol. Ya, untuk LAK resisten sekarang kalau dia mampu tak bertahan di 280 mungkin bisa tes lagi ke 290 sampai 300. Ya, 300 resisten kuat untuk LAK. Posisi sekarang kurang oke ya, sudah mulai downtrend. Untuk LAK lanjut ke UNPR. UNVR oke ya, sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan sekarang ya. Sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, sudah mulai menukik ke atas ya, tapi ada resisten yang harus jebol dulu 3.800. Itu cukup kuat resistennya. Kalau kuat bisa ke 3.900 sampai 4.000. Tapi kalau nggak kuat jebol 3.800 mungkin akan koreksi dulu ke 3.600-nya sampai 3.550 ya. 3.550 itu adalah support sekarang untuk UNVR. Posisinya sudah mulai oke, sudah mulai tanda-tanda uptrend untuk UNTR. Lanjut ke CPRO. Oh, CPRO hmm, support paling kuat 88 ya. Kalau 88 jebol confirm bisa ke 85 ya. 85 jebol ya konfirmasi downtrend. Ya, intinya sekarang ada support terdekat 88, kalau masih kuat dia masih oke, tapi kalau nggak kuat dia akan ke 85. 85 jebol konfirmasi bisa downtrend.
Ya untuk sekarang posisinya masih berada di atas aman lah ya. Karena masih bertahan di 90, masih ada potensi ke 94 sampai 96. 96 sekarang jadi resist untuk CPRO. Posisinya masih dibilang aman, masih aman lah ya. Intinya 88-nya masih dijaga ya oke lah. Lanjut ke L-ship. L-ship masih di persimpangan ya, masih masih oke lah selama 1400-nya bertahan. Masih oke, masih bisa naik ke atas. Paling tidak retest lagi 1450 sampai 1480. 1480 itu resisten kuat dari L-ship. Posisinya lagi di persimpangan. Lanjut ke MTEL. MTEL kurang oke, lagi sideways di bagian bawah sekarang. 750 itu support cukup kuat, resisten ada di 780, resisten kuat di 800. Kalau mau uptrend dia harus jebol 800, kalau nggak uptrend, kalau 800 nggak jebol nggak akan bakalan uptrend ya untuk MTEL. Hati-hati jaga-jaga saja 750-nya. Kalau 750 di break ke bawah, itu bisa konfirmasi downtrend. Ya untuk sekarang dia masih di persimpangan. Dia belum konfirmasi downtrend, tapi kalau jebol 750, saran saya lebih baik dilepas karena bisa konfirmasi downtrend sampai ke 730 sampai 700. Ya hati-hati. Tapi untuk sekarang masih oke lah karena dia masih di persimpangan atau masih bertahan di atas 750, masih ada potensi lah untuk kembali uptrend apalagi bisa break 800-nya. Tapi untuk sekarang mungkin lagi sideways dulu di 780-nya. Jadi 750 780 untuk gerakan sekarang untuk Intel. Ya terakhir SCMA. SCMA saya sudah infokan dari kemarin 270 break bakalan uptrend ya. Saya sudah infokan dari kemarin, silakan cek video saya. Ya, selama 270-nya bisa confirm break, dia akan uptrend. Ya, terbukti sekarang mau OTE ke 300 itu resisten kuat. Kalau 300-nya nggak jebol, dia akan konfirmasi turun dulu. Tapi untuk sekarang SMA oke ya, menarik karena sudah uptrend sekarang. Sudah uptrend karena dia 280-nya masih ditahan itu support uptrend sampai 270. 270, 280 itu support uptrend dari SCMA. Resisten sekarang yang harus jebol 300. Kalau 300-nya jebol, konfirmasi ke 320, 350 ya. Kalau 300-nya jebol bisa konfirmasi ke 320, 350. Itu area-area resisten lanjutan. Untuk sekarang dia ada PR untuk 300-nya di break dulu. Kalau nggak mampu break mungkin akan koreksi dulu. Ya paling turun-turun ya 270 lah. 270, 280 itu range penurunan wajar dia ya. Karena dia turunnya wajar. Kalau dia turun mentok 300 turun itu belum downtrend. Dia lagi retest dulu ke support uptrend dia. Baru bisa mantul lagi ke atas ya. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu dilancarkan pekerjaannya, tradingnya, usahanya maupun aktivitasnya selalu dilancarkan dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.